Puji Tuhan. Pagi hari ini saya melihat begitu luar biasa, suasana cerah, betul Bapak Ibu? Yang datang ibadah semuanya siap memuji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita membawa hati kita kepada Tuhan. Kita membawa pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan nama Dia. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini, pagi hari ini, kami boleh ada di tempat ini, karena kami rindu kepada Tuhan. Kami rindu untuk memuji, kami rindu untuk menyembah, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan. Dengan apa yang ada pada kami pada hari ini, kami tetap mau memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari Tuhan, penuhi hati dan mulut kami dengan puji-pujian dan penyembahan hanya kepada Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Yesus Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Haleluya.
layak disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
dan layak ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami tidak memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau beracara atas setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kiranya berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, beri salam satu dengan yang lain. Dada-dada, boleh? Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mau lihat betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan di dalam hidup kita. Dikatakan di sini, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi Tuhan Yesus tetap ada bersama kita. Haleluya.
pujian ini yang mengatakan bahwa hati kita tenang kalau berada dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan memelihara hidup kita. Apapun keadaan kita saat ini, kita tahu Tuhan yang pegang hidup kita. Dan damai sejahtera dan sukacita itu terus ada mengalir di dalam hidup kita. Hatiku tenang berada di dekatmu ya Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengingat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Haleluya Yesus Tuhan. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, terima kasih Yesus Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, Ya Yesus Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau ya Yesus. Mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup, ketika kami tidak sanggup, di sini Yesus tanganmu. Terima kasih Tuhan. Pertolongan
Sehingga dengan firman itu kami memiliki pijakan untuk kami boleh terus melangkah, melanjutkan perjuangan hidup kami dengan kepastian bahwa Allah Sang Gembala yang baik menuntun, membimbing kami senantiasa sampai kami mengakhiri perjuangan hidup kami di muka bumi ini. Itu sebabnya hati kami sungguh bergairah tiap-tiap kali kami mau dengar firman. Kami tahu kami sedang menerima berkat yang luar biasa. Itu sebabnya Allah, kami persilahkan Tuhan menguasai kami, pikiran hati kami, ruangan yang ada. Berkuasalah, bekerjalah seleluasa yang Tuhan mau, supaya tiap-tiap kami pulang dan membawa firman yang memerdekakan hidup kami. Setiap kita yang siap untuk terima firman Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Yang di rumah juga shalom. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian sampai kesudahan zaman. Bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-126. Kita akan bersama-sama mempelajari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, saya minta kesediaan dari jemaat Tuhan yang usianya 30 tahun ke atas. Sementara ayat 4 sampai dengan ayat 6 akan dibacakan oleh jemaat Tuhan yang hadir pada usia 30 tahun ke bawah. Gitu ya. Karena saya tahun ini 45, jadi saya akan ikut pada giliran yang pertama. Ya. 1, 2, 3. Nyanyian siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Yang selanjutnya usia 30 ke bawah akan membacakan ayat 4 sampai yang ke-6, hitungan 3 dimulai. 1, 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ditampilkan nggak, Fe? Ayat 1 sampai yang ketiga, saya dan Bapak Ibu akan menjumpai sebuah nuansa kegirangan yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat ini, yang terasa di dalam hati kita adalah sebuah sukacita yang berkobar-kobar, sebuah ucapan syukur yang sangat meluap. Kita bisa melihatnya pada ayat yang kedua. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Wow, mereka bangsa ini sedang diliputi oleh satu kegembiraan yang besar, satu kemenangan yang luar biasa. Memang kenapa kok mereka begitu bersukacita dengan antusias? Ayat yang pertama berkata, karena Tuhan memulihkan keadaan
Sion. Rupanya Bapak Ibu, yang lagi bergembira dengan gegap gempita itu adalah bangsa Israel. Yang di ayat ini mulutnya sedang penuh dengan tertawa, lidahnya sedang penuh dengan sorak-sorai, itu adalah bangsa Israel. Kenapa bersukacita? Karena mereka keadaannya dipulihkan. Dipulihkan dari apa? Bapak Ibu, ayat ini sedang menjelaskan bagaimana orang Israel yang karena tegar tengkuknya diberi kesempatan berkali-kali tetapi terus-menerus jatuh dalam dosa, dibuang oleh Tuhan ke negara yang lain. Sepanjang 70 tahun bangsa Israel hidup di tanahnya orang, di negaranya orang, hak-hak mereka dipasung, mereka jauh dari damai sejahtera, mereka jauh dari kecukupan, mereka jauh dari hidup yang nyaman. Bahkan ada penduduk bangsa Israel yang begitu lahir dari kandungan ibunya sudah langsung ada di negaranya orang dengan hak-hak mereka yang tidak diberikan. Mazmur 126 sedang menceritakan bahwa bangsa Israel yang 70 tahun di negeri orang ini, yang tidak punya pengharapan, yang hidupnya gelap, yang hidupnya malam, penuh penderitaan. Dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu, mereka membayangkan kota Sion, mereka membayangkan kota Yerusalem, mereka membayangkan tanah airnya sendiri, mereka membayangkan kampung halamannya sendiri. Coba ya, kalau saat ini aku ada di kampungku, aku ada di kotaku, pasti keadaanku akan jauh lebih baik. Pada waktu itu Bapak Ibu, mereka merasa bahwa ini hanya hayalan, ini hanya halusinasi yang tidak mungkin terpenuhi. Tetapi rupanya mereka keliru Bapak Ibu. Setelah 70 tahun berakhir, Tuhan membuat mereka bisa kembali ke kota Yerusalem. Setelah 70 tahun menikmati masa-masa gelap dan berat, bangsa Israel ternyata bisa balik ke Yerusalem, kota kampungnya yang selama ini diidam-idamkan. Itu sebabnya ayat yang pertama berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, memulihkan keadaan saya, bisa balik ke Sion, memulihkan keadaan bangsa Israel yang terbuang, bisa balik ke kampung halaman mereka yang mereka idam-idamkan. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Rupanya Bapak Ibu, kata seperti orang yang bermimpi ini rupanya bangsa Israel pun gak nyono. Mereka terheran-heran. Mereka tidak peristiwa ini sulit untuk mereka pahami. Loh, kok kita bisa pulang ya? Kok kita bisa pulang ya? Mereka heran, mereka gak percaya. Mungkin seperti Bapak Ibu kalau mimpi malam hari dapat uang sekebok begitu ya. Kemudian bangun, mimpi enggak sih? Mimpi enggak sih? Ternyata memang benar mimpi ya. Kalau ini enggak Bapak Ibu, mereka kembali ke Yerusalem. Enggak, ini mimpi. Apakah ini mimpi? Mereka terheran-heran. Mereka tidak percaya. Tetapi jangan lupa, kata seperti orang yang bermimpi artinya bangsa Israel sama sekali tidak punya andil di dalam pemulihan keadaan mereka. Kata bermimpi artinya apa yang mereka inginkan terwujud, dan terwujudnya harapan mereka 100% hanya karena tangan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu lihat ayat 2 dan yang ketiga, 2 bagian B, dikatakan begini, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa lain yang mendengar bahwa bangsa Israel akhirnya
kembali ke kampungnya, berkata gini, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, baik bangsa lain maupun bangsa Israel, mengakui bahwa pemulihan keadaan mereka 100% hanya Tuhan yang mengerjakannya. Inilah Bapak Ibu alasannya kenapa mereka berkata, bagaimana tidak mulut kami bersorak-sorai, bagaimana tidak lidah kami penuh dengan tertawa, karena apa yang selama ini kami pikir mustahil, ternyata Tuhan mengerjakannya bagi saya. Apa yang selama ini saya pikir tidak mungkin, Tuhan menjadikannya nyata di depan mata saya. Itu sebabnya saya bersuka cita. Tetapi Bapak Ibu, mari kita lihat ayat 4. Ayat yang keempat, Kak Fe. Baru saja bangsa Israel dipenuhi dengan sukacita yang meluap. Baru saja mereka begitu hatinya bergembira tanpa batas karena harapan mereka untuk kembali ke tanah airnya ternyata diwujudkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ayat 4 menyodorkan satu keanehan, karena ayat 4 berkata begini, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Bapak Ibu, waktu saya mempelajari ayat ini, saya mendapati sebuah keanehan yang luar biasa. Karena ayat 1 baru saja berkata, tuh karena Tuhan memulihkan keadaanku, itu sebabnya aku bersorak-sorai. Tapi ayat 4 berkata, pulihkanlah keadaan kami. Loh, ayat 1 baru saja mengatakan mereka keadaannya dipulihkan. Tapi kok ayat 4 mengatakan bangsa ini berteriak kepada Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Agak aneh ya Bapak Ibu? Baru saja dipulihkan keadaannya, tapi kok ayat 4 mengatakan mereka meminta kepada Tuhan, pulihkan keadaan kami. Malah kalimat berikutnya mengatakan begini, pulihkan keadaan kami Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb itu padang gurun, Bapak Ibu. Panas terik, di mana-mana hanya pasir. Sementara kata batang air yang kering, memulihkan, seperti memulihkan batang air yang kering di tanah Negeb, ini gambaran yang dipakai untuk keadaan bangsa Israel. Karena rupanya Bapak Ibu, waktu di pembuangan mereka dapat kabar mereka boleh pulang. Waduh, senang ya Bapak Ibu, sukacitanya meluap. Kata yang dipakai, mulutku penuh dengan sorak-sorai, lidahku penuh dengan tertawa. Tapi Bapak Ibu, begitu mereka keluar dari tanah pembuangan, oh di sini banyak rencana, di sini banyak harapan. Nanti kalau aku sampai di kotaku, aku akan berbuat ini. Nanti kalau aku sampai di kotaku, aku akan berbuat ini. Nanti, karena yang ada di dalam bayangan mereka, Yerusalem itu keadaannya sama seperti ketika mereka meninggalkan Yerusalem ketika mau dibuang. Jadi yang ada di benak mereka, Yerusalemnya masih seperti yang 70 tahun lalu, Bapak Ibu. Ternyata ketika mereka pulang dari pembuangan dengan penuh kegembiraan, masuk ke tanah yang selama ini dirundukan, mereka kayak orang yang kecelek. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata selama 70 tahun ditinggalkan, Yerusalem sudah ditempati oleh bangsa-bangsa yang lain. Cerita ini Bapak Ibu sampai sekarang yang gelora Israel akan
ekonominya bobrok, kehidupan Yerusalem tempat mereka pulang, keadaannya mengerikan. Kota ini pintu gerbangnya rusak, keamanannya tidak terjamin, semua keadaan menjadi tidak seperti yang mereka harapkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika ayat 1 sampai 3 baru saja mereka bersorak-sorai, mereka bersuka cita, Allah membela aku, Tuhan memberi keadilan kepadaku, Tuhan memulihkan keadaanku. Baru saja terjadi, sampai ke kota yang diimpikan, ternyata kota itu sama sekali tidak seperti yang mereka harapkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan oleh pemazmur melalui ayat 1 sampai 3 kemudian ke ayat yang keempat ini? Bapak Ibu, yang pertama yang hendak disampaikan oleh pemazmur kepada kita adalah bahwa kemenangan yang pernah kita peroleh, kemenangan yang pernah kita peroleh sesungguhnya dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita menghadapi peperangan hidup yang baru. Saya ulang ya, dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh berharap dengan Tuhan, mustahil kita tidak punya pengalaman kemenangan dengan Tuhan. Mustahil. Kalau sampai Bapak Ibu sepanjang ikut Tuhan tidak pernah punya pengalaman betapa baiknya Tuhan, kayaknya harus lahir baru dulu deh ikut kelas saya gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu sepanjang kemarin menikmati Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan tidak terselami, Tuhan itu tidak dibatasi, Tuhan saya itu tidak bisa dibandingkan dengan Allah yang lain. Sesungguhnya kemenangan-kemenangan di masa lalu salah satunya dipersiapkan oleh Allah supaya saya dan Bapak Ibu siap untuk peperangan kehidupan yang baru. Bangsa Israel 400 tahun dijajah oleh bangsa Mesir, dikeluarkan dari Mesir, tidak titik loh Bapak Ibu, tidak titik. Mereka dikeluarkan dari perbudakan, setelah itu mereka memasuki peperangan padang gurun. Betul? Padang gurun ditaklukkan, mereka masuk ke peperangan yang baru di tanah Kanaan. Kok peperangan toh Bu? Tanah Kanaan bukannya yang mereka tuju, betul. Tapi begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, karena mereka tidak taat untuk menumpas semua bangsa yang tinggal di sana, akhirnya mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu ingat siapa tokoh Yusuf? Menang dari peperangan sumur, dia harus masuk lagi peperangan menjadi budak. Peperangan menjadi budak dimenangkan, dia masuk lagi dalam peperangan penjara. Penjara selesai, dia masuk lagi dalam peperangan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata sebagai pelayan Allah bahwa Tuhan tidak pernah melakukan satu tindakan tunggal atas hidup kita, dan setelah itu dia tidak memasukkan lagi kita dengan izinnya pada kesulitan yang baru. Siapapun kita, oleh Tuhan diberikan kemenangan, kelegaan. Oh, saya bersuka cita. Tetapi itu adalah sebuah vaksin, sebuah imun supaya saya dan Bapak Ibu siap untuk masuk kepada peperangan hidup yang baru. Pegang erat Yesus Kristus, sama baik kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan takut dengan apa yang harus Bapak Ibu dan saya lewati di tahun-tahun mendatang. Tuhan sudah beri pengalaman kemenangan di masa lalu, dan Tuhan yang setia itu akan bersama dengan kita menghadapi peperangan ini.
pengalaman masa lalu dengan Tuhan membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan peperangan kita berikutnya. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang mau disampaikan oleh pemazmur melalui ayat ini? Kalau tadi yang pertama adalah bahwa kemenangan kita di masa lalu itu akan menjadi bekal bagi kita untuk masuk kepada peperangan yang berikutnya. Sama seperti bangsa Israel ya, dikeluarkan dari pembuangan, tetapi setelah itu diminta Tuhan untuk hidup secara mandiri dengan keadaan Yerusalem yang rusak. Yang kedua, kebenaran apa yang kita bisa peroleh? Tolong tampilkan ayat 5 dan 6 Kak. Kebenaran yang kedua Bapak Ibu, sikap paling benar ketika kita sedang menghadapi kemalangan, penderitaan, kepahitan hidup adalah tetaplah setia dalam perbuatan baik. Saya ulang ya, sikap paling tepat kalau kita sedang malang, hidup kita sedang menderita, hidup kita sedang berat, seperti orang Israel yang tiba-tiba menghadapi Yerusalem seperti yang tidak mereka hadapkan. Apa yang harus dilakukan? Setia dalam berbuat baik. Bapak Ibu, ketika akhirnya bangsa Israel keluar dari pembuangan, membawa mimpi mereka sampai di Yerusalem, ternyata mimpinya korat karet kocar kacir karena Yerusalem tidak seperti yang mereka bayangkan. Mereka sedang menghadapi kegelapan yang baru. Kegelapan di tanahnya orang karena mereka tidak punya hak mereka. Mereka kembali ke tanah sendiri yang mereka pikir ini kampung saya, ini tanah air saya. Saya punya kebebasan. Kebebasan itu pun harus dihadapi dalam kegelapan karena keadaan Yerusalem yang rusak. Tetapi Bapak Ibu, dalam keadaan seperti ini, pemazmur mengingatkan bangsa ini, berkata begini, jangan putus asa, jangan dulu frustasi. Betul loh Bapak Ibu, keadaan seperti ini membuat orang frustasi loh. 70 tahun di negaranya orang tidak pernah merasakan hidup yang keberkatan. Masuk ke tempat yang baru, dia pikir oh tempatnya baru, suasananya baru, kesempatannya baru. Ternyata semua hancur. Siapapun bisa frustasi. Tetapi pemazmur berkata, tahan dulu, jangan berbuat apapun. Mari kita renungkan ini. Lalu pemazmur mengingatkan akan ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Ayat 5 dan 6 Bapak Ibu ditampilkan oleh pemazmur dengan memakai bahasa-bahasa dalam dunia pertanian. Bapak Ibu lihat ya, ada menabur benih, ada kata menabur, ada kata benih. Nah, saya mau bertanya nih kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu berandai-andai bahwa Anda adalah seorang petani yang memiliki sebidang tanah. Kalau Bapak Ibu yang punya tanah itu, dan kita tahu bahwa tanah ini bisa menghasilkan kalau saya kerjakan. Sekarang jawab pertanyaan saya. Bapak Ibu yang akan ngerakal tanah sawah itu siapa? Bapak Ibu atau orang lain? Bapak Ibu ya, kan Bapak Ibu petaninya ya. Yang menggemburkan tanah itu siapa? Bapak Ibu. Yang kemudian setelah dikerakal Bapak Ibu biasanya dikasih air untuk apa ini supaya agak lembab begitu. Yang mengairi tanah itu siapa? Bapak Ibu ya. Kalau punya karyawan boleh karyawan begitu ya. Tapi jawabannya kita itu karena kita pemiliknya. Setelah tanahnya dikerakal, dikasih air, pertanyaan saya, yang nabur benih siapa? Kita ya. Yang ngasih pupuk siapa? Pertanyaan.
siapa? Siapa Bapak Ibu? Sebentar. Tadi yang rakal siapa? Yang ngasih air siapa? Yang nabur benih? Yang ngasih pupuk? Kalau begitu yang menumbuhkan siapa? Sudah mulai goncang. Oh, Bu Asri itu paling keren bikin orang goncang ya. Di kelas di kelas persiapan baptisan digoncang semua ya. Selama ini pondasi-pondasi kekristenannya merasa kuat digoncangkan semua. Tak goncangkan lagi Bapak Ibu ya. Saya tanya Bapak Ibu itu petani. Yang nakal siapa? Kita ya. Yang ini loh Bapak Ibu nyemproti tanahnya siapa? Yang nabur benih siapa? Kemudian yang kasih pupuk? Ya kalau begitu yang membuat benih ini tumbuh adalah halo? Bapak Ibu pinter loh. Kasih aplaus untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ini. Bangsa Israel kembali ke kotanya yang dilihat kegersangan. Semua gersang. Pintu gerbang terbongkar, tidak ada kehidupan. Yang mereka dapati lihat hanya tanah. Lalu mereka yang pulang dengan membawa bayangan yang besar. Bayangan mereka seperti jatuh ke dalam jurang yang dalam karena mereka hanya mendapati seunggul tanah. Tetapi pemazmur bilang, jangan dulu. Kerjakan saja dengan setia perbuatan yang baik dan benar kepada tanah ini. Maka Allah akan menumbuhkan perbuatan baik itu dengan tuaian yang membuat kita membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu, kita tidak bisa membuat benih itu bertumbuh, betul? Tidak bisa. Tetapi saya tanya dengan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya tanah, dikerakali orang, disirami air enggak, dikasih benih enggak, dipupukin enggak, kira-kira tumbuh sendiri tidak? No. Bapak Ibu, apakah hidupmu sedang ada dalam penderitaan? Kamu merasa hidupmu gelap, kamu merasa hidupmu malang. Setia saja dengan perbuatan yang benar. Dan Allah akan menumbuhkan berkas-berkas. Suatu saat kita memanennya, karena Allah itu luar biasa dengan hidup kita. Bapak Ibu, seorang ibu bernama Wanda Humble, beliau sudah meninggal, membuat salah satu buku, ada beberapa. Salah satunya adalah buku yang kami pakai pegangan sampai hari ini kalau kami memberikan kelas bina pranikah. Dalam salah satu bukunya, di dalam buku yang kami pakai itu, beliau menuliskan begini. Ini memberkati saya, Bapak. Beliau menulis begini. Frustasi dan kekecewaan adalah bagian dari hidup. Artinya, kalau begitu tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang sepanjang perjalanan hidup mereka nggak pernah kecewa, nggak pernah frustasi. Betul ya, Bapak Ibu? Tetapi kemudian berkata begini. Tetapi bagaimana semuanya itu, frustasi, kekecewaan itu mempengaruhi kita? Pada dasarnya adalah pilihan kita sendiri. Kita dapat mengizinkan kekecewaan untuk merintangi kita dan menghancurkan kita. Tetapi tanggapan yang lainnya adalah, satu, terimalah kepedihan itu. Wah, angel Bapak Ibu. Tetapi beliau berkata, terima. Yang kedua, mendapati apa yang bisa kita pelajari daripadanya. Dan yang ketiga, buatlah rencana baru atau pilihan-pilihan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh bangsa Israel dalam perwujudan yang berbeda sangat sering kita alami. Kita memimpikan apa
mimpi kita tidak tercapai. Kita punya rencana apa, punya harapan apa, kita sudah membayangkan, oh ini bagus, mewah. Begitu kita sampai di sana, yang kita dapati frustasi dan kekecewaan. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini datang kepada saya dan Bapak Ibu, memberitahukan dua hal. Bahwa kemenangan masa lalu yang pernah kita dapatkan bersama Tuhan sesungguhnya adalah modal yang Tuhan berikan untuk kita menghadapi peperangan kita yang baru. Dan yang kedua, sikap paling benar kalau saat ini kita sedang punya pergumulan apapun adalah setialah dalam perbuatan yang baik, yang benar, karena Allah akan memberikan berkas-berkas terbaik untuk kita panen pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan lagi bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu. Menguatkan lagi Bapak Ibu bahwa gak ada yang salah dengan kehidupan kita yang kadang-kadang diizinkan dalam penderitaan dan kemalangan. Karena ada maksud besar Tuhan yang disiapkan bagi kita. Mari kita menghampiri Allah dengan sebuah pujian. Pujian yang akan memberikan semangat juang baru kepada kita. Sekaligus memimpin hati kita untuk sampai kepada penyerahan yang total kepada Allah. Sebelum kita menaikkan pujian ini, saya memberikan waktu kepada jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi. Datanglah kepada Bapakmu yang baik itu. Bawalah semua kemalangan, penderitaan, beban hidup dan keberatan. Secara pribadi, hampiri gembalamu yang baik itu. Dia berjanji untuk menuntun engkau ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Di dalam segala perkara Tuhan punya rencana.
hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan kebulatan hati tambah-tambahkan iman percaya yang kokoh kepada setiap umat-Mu. Bulatkan hati mereka untuk tetap berpaut erat kepada Engkau, karena hanya Engkaulah satu-satunya sang sumber dalam hidup kami, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kesabaran, sumber pertahanan, sumber kemenangan. Itu sebabnya ya Allah, berkatilah kami supaya kami menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah, tetapi anugerahkan kepada kami daya juang yang besar, karena kami melihat, memandang dan percaya kepada Yesus Kristus, sumber kemenangan kami. Semua kita yang diberkati, beri kemuliaan bagi Dia. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, hari ini jam 5 sore ada kelas persiapan baptisan. Nanti sore adalah kelas yang ketiga, dan 2 minggu yang lalu Bapak Ibu kami masih menerima peserta baru, ya. Tetapi maafkan saya, pada kelas yang ketiga ini saya tidak menerima lagi murid baru. Karena apa Bapak Ibu? Karena sudah tertinggal begitu jauh. Jadi apa? Untuk mengikuti yang nanti sore dan berikutnya bakal sangat berat, sangat rumit gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang saya umumkan minggu lalu, bagaimana secara sukarela kami mengajak jemaat Tuhan untuk mengadakan janji iman jilid 2. Hari ini Pak Untung akan membagikan kartu tanda pembayaran Bapak Ibu. Untuk jemaat yang minggu lalu tidak hadir tetapi dihubungi oleh Pak Gembala
lewat WA gitu, nanti akan tetap dilayani Pak Untung dengan kartunya siap di minggu depan gitu ya. Lalu Bapak Ibu tadi pagi Pak Untung bisi saya, Bu, untuk jemaat yang akan membayar janji iman mereka bisa langsung ke Pak Walensa saja, karena memang bendahara dari tim pembangunan kita adalah Pak Walensa. Saya mengiyakan ya, maksudnya Pak Untung biar nggak riwa-riwi dari Pak Untung ke Pak Walen lagi, lebih baik Pak Walen saja gitu ya. Tapi setelah saya mengiyakan, saya telah mikir loh Bapak Ibu ya, saya mikir begini Pak Untung, Pak Walen itu kan hampir setiap kali hadir tuh main musik Pak Untung, jadi agak kesulitan menerima. Jadi ini minta tolong nanti kalau Bapak Ibu hari Minggu atau hari lain ketemu Pak Untung, diserahkan Pak Untung, nanti ibadahnya selesai Pak Untung bisa langsung memberikan kepada Pak Walensa. Maka bagaimana Pak Untung? Bisa begitu ya Pak ya? Jadi Bapak yang menerima nanti ibadah selesai langsung ke Pak Walen. Ngaten nggih? Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, hari Kamis seharusnya minggu ini ada komisi wanita dan hari Jumat ada youth. Tetapi khusus untuk minggu ini saja, baik komisi wanita di hari Kamis maupun youth di hari Jumat kami liburkan Bapak Ibu. Karena banyak, mungkin tidak banyak, saya salah menggunakan pilihan kata ya, mungkin beberapa dari kita hendak memanfaatkan long weekend begitu ya, sehingga kita akan bertemu kembali pada hari Minggu berikutnya. Bapak Ibu, memang masih dalam masa pandemi, tetapi selagi ada kesempatan beribadah bersama, datanglah. Karena dalam ibadah inilah Bapak Ibu terima kebenaran, sekaligus Bapak Ibu dibawa untuk makin semangat dalam pengiringan kepada Tuhan dan bersemangat dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Kita akan pulang, tetapi sekali lagi kita akan berdiri, kita akan memintakan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Masing-masing pribadi bersyukur kepada Allah atas berkat-Nya dalam ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, ini kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, mengaku bahwa hidup kami dalam kedaulatan Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami dalam minggu-minggu ini. Selepas kami pulang dari gereja, kami berpisah satu dengan yang lainnya, tapi kami tidak mau berpisah dari Tuhan. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu, pimpinanmu, penyertaan-Mu ada bagi setiap kami dimanapun, apapun yang kami kerjakan. Kami rindu menikmati kasih sayang Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekarang pulanglah dan jadilah berkat dimanapun engkau ditempatkan oleh Tuhan. Bawalah berkat kasih rahmat yang daripada Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dengan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, menyertai engkau, memberkati apa yang kau kerjakan, dan dibuat Tuhan menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan datang yang kedua kalinya. Yang percaya, beriman bersama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri lambaian tangan penuh kasih, senyum penuh kasih dalam nama Yesus.